Banyak dari kalian yang bilang ingin mendengar kelanjutan dari cerita-cerita yang dulu dijanjikan bakal ada update-nya. Sampai sekarang, aku belum pernah membuat satu video khusus hanya untuk memberikan update pada sebuah kisah lama, soalnya hampir semua pengirim cerita tidak pernah benar-benar mengirim kelanjutannya. Tapi ada satu pengecualian. Seorang penonton anonim yang dulu, sekitar Juli 2024 mengirimkan cerita tentang pantai, baru-baru ini menghubungiku lagi. Dia membawa sebuah update yang, jujur saja, lebih mengganggu daripada menenangkan. Jadi, aku akan memutar dulu cerita aslinya kalau kamu ingin menyegarkan ingatan atau mungkin belum pernah mendengarnya sama sekali. Atau, kalau kamu mau langsung loncat ke bagian update, kamu bisa lihat timestamp yang muncul di layar saat narasi ini dimulai. Sementara musik pembuka yang pelan dan gelap mengalun di latar belakang. Pantai dulu pernah jadi tempat favoritku. Tempat yang identik dengan liburan, tawa, dan bau laut yang menenangkan. Tapi itu dulu sebelum satu kejadian mengubah semuanya. Sejak saat itu, setiap kali melihat garis pantai di kejauhan, yang muncul di kepalaku bukan lagi liburan, tapi rasa takut yang dingin dan menempel di kulit. Waktu kecil, aku suka sekali ke laut. Setiap musim liburan, aku selalu menunggu akhir pekan ketika keluargaku menghabiskan beberapa hari di rumah pantai kami di daerah Anyer, Banten. Kadang, kalau lagi beruntung, orang tuaku mengizinkanku bermalam di rumah pantai milik sahabatku Dimas. Rumah keluarganya jauh lebih seru, lengkap dengan kolam renang kecil dan akses langsung ke laguna sempit yang terhubung ke laut. Saat kejadian itu, aku berusia 16 tahun. Aku, Dimas, dan satu teman lagi bernama Rudi berencana menghabiskan akhir pekan tanpa pengawasan orang tua di rumah pantai keluarga Dimas. Rudi 1 tahun lebih tua dari kami dan baru saja mendapatkan SIM, jadi kami pergi naik mobilnya. Bagi kami, itu rasanya seperti kebebasan total. Perjalanan ke Anyer waktu itu terasa menyenangkan sekaligus sedikit menegangkan. Rudi masih pengemudi yang agak berantakan, sering salah perhitungan tikungan, suka mengumpat ke jalanan yang sebenarnya tidak salah apa-apa. Kami lebih banyak tertawa daripada merasa takut, karena masih dalam mode remaja bodoh yang merasa kebal terhadap apapun. Pada akhirnya, kami tiba di rumah pantai Dimas dengan selamat. Begitu sampai, kami langsung memindahkan semua barang dari mobil ke kamar-kamar di lantai atas. Tata letak rumah ini penting untuk apa yang terjadi kemudian, jadi coba bayangkan sebentar. Di depan ada pintu utama, di samping ada garasi yang punya pintu tembus ke halaman depan. Di belakang rumah ada pintu geser kaca yang menghadap ke halaman dan kolam renang kecil. Lalu di lantai atas ada balkon memanjang yang menyambungkan kamar-kamar tidur. Dari balkon itu, sebuah tangga besi melingkar turun langsung ke halaman belakang. Jadi kamu bisa keluar masuk rumah lewat lantai atas tanpa harus lewat pintu depan. Rumah ini berdiri tepat di tepi sebuah laguna sempit yang tenang, semacam kanal air yang memanjang di belakang deretan rumah mewah lain. Di seberang laguna ada deretan rumah dengan dermaga kayu kecil yang menjorok ke air. Siang hari, tempat ini tampak seperti surga kecil. Air berkilau, perahu-perahu kecil terikat rapi, dan suara laut dari kejauhan. Kami berada di usia yang canggung dan penuh hormon, di mana mengejar perhatian cewek terasa seperti prioritas utama hidup. Dan memiliki rumah pantai tanpa orang tua, itu terdengar seperti skenario sempurna. Beberapa jam kami habiskan hanya untuk mencari tahu cewek mana yang juga sedang liburan di sekitar Anyer, mengirim pesan lewat Snapchat dan Instagram, berharap ada yang mau main ke rumah. Akhirnya, kami berhasil. 3 cewek, Sari, Rina, dan Wulan, setuju untuk datang nongkrong santai di rumah Dimas malam itu. Semua berjalan mulus. Aku membawa cukup banyak ganja untuk bertahan sepanjang akhir pekan, dan kami sudah menyelipkan beberapa botol alkohol dari rumah masing-masing sebelum berangkat. Bagi kami, malam itu seharusnya hanya berisi tawa, musik, dan kebodohan remaja. Sari, Rina, dan Wulan ternyata seru dan ramah, sedikit genit dengan cara yang membuat suasana cepat cair. Kami semua bisa merasakan ke arah mana malam itu akan berjalan dan sejujurnya, kami menikmatinya. Pada satu titik, kami memutuskan untuk keluar dan merokok di kolam renang belakang. Kolamnya kecil, tapi cukup pas untuk 6 orang yang sudah mulai mabuk dan melayang. Aku masih ingat pemandangan itu dengan sangat jelas. Angin laut yang lembut menyapu rambutku, uap air hangat naik pelan dari permukaan kolam dan bercampur dengan asap putih dari lintingan ganja yang berpindah dari tangan ke tangan. Musik mengalun dari speaker di dekat pintu geser, lampu halaman redup menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Di usia kami saat itu, ini adalah definisi kebahagiaan. Sampai tiba-tiba Dimas menurunkan volume musik hampir sampai senyap. Gerakannya mendadak dan dia menatap ke arah belakangku, ke kegelapan laguna,
Ekspresi wajahnya berubah total dari santai jadi tegang. Aku secara refleks menoleh, berusaha menembus kegelapan. Dari sana, aku hanya bisa melihat garis samar rumah-rumah di seberang air. Bentuk dermaga kayu, beberapa lampu luar rumah yang redup. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lihat. Salah satu dari cewek itu, seingatku Wulan, bertanya pelan kenapa musik dimatikan. "Ada orang!" bisik Dimas ketus. Suaranya hampir tak terdengar. Di dermaga seberang, mereka lagi berdiri, ngeliatin ke sini. Aku mengira dia bercanda. Tipe bercandaan untuk menakut-nakuti cewek, klasik. Jadi aku hanya tertawa kecil. "Santai aja, Dim. Kan memang ada orang tinggal di situ," kataku sambil mengibaskan tangan, pura-pura cuek. Dimas menggeleng pelan, masih menatap lurus. Aku kenal keluarga yang punya rumah itu. Orang tuaku bilang mereka lagi di luar kota, liburan ke luar Jawa minggu ini. Rumah itu harusnya kosong. Saat itu, aku masih berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa dia mungkin salah lihat. Mungkin hanya bayangan, mungkin tamu, atau apa saja. Tapi ekspresi Dimas tidak berubah. Cewek-cewek di kolam mulai gelisah. Sari meringkuk sedikit, merapat ke tepi kolam, lalu bilang dengan suara gugup bahwa dia ingin masuk saja. Yang lain mengangguk setuju. Kami tidak berdebat. Perlahan, 6 dari kami naik dari kolam, air menetes dari tubuh kami. Udara malam yang lembab tiba-tiba terasa lebih dingin dan menusuk. Kami mengambil handuk dan mulai mengeringkan diri di halaman belakang. Dan disitulah semuanya mulai salah. Rudy tiba-tiba terlonjak dan mengumpat pelan, matanya terpaku ke arah laguna. Refleks, kami semua menoleh ke sana. Meski lampu-lampu di sekitar redup dan kami tidak melihat dengan jelas, aku bisa menangkap sesuatu. Gerakan samar di dermaga seberang, bayangan yang bukan hanya permainan cahaya. Kami berdiri membeku, masing-masing mencoba memfokuskan mata ke arah yang sama. Saat itu sebuah mobil melintas di jalan belakang deretan rumah di seberang sana. Sejenak cahaya lampu depan mobil itu menyapu permukaan air dan dermaga kayu. Dalam kilatan singkat itu, kami melihatnya dengan jelas. Ada 4 sosok tinggi berdiri di ujung dermaga, berjajar menghadap tepat ke arah kami. Hanya siluet hitam melawan cahaya redup, tidak ada detail wajah, tidak jelas pakaian mereka, tapi cukup untuk tahu bahwa mereka menatap rumah ini, menatap kami. "Masuk, sekarang," kata Dimas dengan suara bergetar, sama sekali tidak terdengar seperti bercanda lagi. Dia memberi isyarat panik ke arah pintu geser. Kami bergerak hampir bersamaan. Baru beberapa langkah, udara malam yang tadi terasa tenang mendadak berubah jadi sesuatu yang mencekik. Saat kami bergegas mendekati pintu, dari arah laguna terdengar suara yang sampai sekarang masih menghantui mimpiku. 4 kali suara sesuatu yang berat memecah permukaan air. Cebur, 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 cebur. 4 percikan hampir berurutan. Mereka melompat ke laguna. Mereka berenang ke arah rumah. Panik langsung melanda. Cewek-cewek menjerit ketakutan. Rudy menutup pintu geser dengan kasar, menguncinya dengan cepat dan menarik Gordon. Dimas berlari ke depan untuk mengunci pintu utama, sementara kami semua berlari ke salah satu kamar di lantai bawah yang tidak memiliki jendela menghadap luar. Rasanya seperti sekumpulan anak kecil yang tiba-tiba menyadari bahwa dunia di luar jauh lebih jahat daripada yang mereka bayangkan. Kami berdiam di sana dalam keheningan yang menyesakkan, hanya ditemani suara napas kami yang tidak teratur. Beberapa menit berlalu atau mungkin lebih cepat, sulit menilai waktu saat kamu menunggu sesuatu yang tidak kamu mengerti. Tidak ada suara dari belakang rumah. Tidak ada ketukan di kaca. Tidak ada suara air yang menetes dari pakaian seseorang. Hanya keheningan yang semakin lama semakin menyiksa. Mendadak, Rudy mengumpat pelan, seperti teringat sesuatu yang fatal. Dia menoleh ke Dimas dengan wajah pucat. "Pintu geser di balkon atas. Aku lupa nguncinya," katanya terbata-bata. Wajah Dimas langsung berubah pucat. Balkon lantai atas terhubung dengan tangga spiral yang langsung turun ke halaman belakang. Kalau orang-orang itu berenang ke rumah, naik ke halaman dan menemukan tangga itu, mereka bisa langsung masuk lewat pintu geser di lantai atas yang tidak terkunci, tanpa suara, tanpa terlihat dari bawah. Dan seolah alam semesta ingin menegaskan ketakutan kami, beberapa detik kemudian kami mendengar sesuatu. Langkah kaki, sangat pelan, teredam, berjalan tepat di atas kepala kami. Suara itu bukan ledakan keras, tapi justru ketukan lembut itulah yang membuat darahku terasa membeku. Langkah-langkah hati-hati, seolah orang yang berjalan berusaha untuk tidak ketahuan menelusuri lantai kayu di lantai atas. Itu cukup. Batas kesabaran dan keberanian kami berakhir di sana. Kami tidak punya senjata apapun. Kami mabuk, beberapa di antara kami masih separuh teler. Dalam situasi seperti itu, melawan bukan pilihan. Satu-satunya hal yang masuk akal adalah lari. Tanpa banyak bicara,
Kami saling berpandangan, lalu serentak bergerak. 6 dari kami berlari ke pintu depan, membuka kunci dengan tangan gemetar, dan menerobos keluar ke halaman depan. Malam tiba-tiba terasa terlalu terbuka, terlalu terang, dan terlalu gelap sekaligus. Kami berlari menuju mobil Rudy yang terparkir di jalan. Cewek-cewek hampir tersandung karena masih memakai sandal basah. Rudy langsung menyalakan mesin. Dalam kepanikan saat memundurkan mobil, dia menabrak dan menghancurkan kotak surat keluarga Dimas di depan rumah. Suaranya keras memecah keheningan perumahan yang tidur. Kami tidak peduli. Begitu mobil menjauh dari rumah, aku baru sadar betapa kerasnya jantungku berdegup sampai rasanya menyakitkan di dada. Begitu kami merasa cukup jauh, kami menelepon polisi. Penjelasan kami terdengar kacau, bercampur kecemasan dan rasa malu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, polisi datang dan mengajak kami kembali ke rumah Dimas setelah mereka memastikan tidak ada orang di dalam. Berita yang kami dengar setelahnya membuat perutku mual. Di lantai atas, hampir semua barang berharga lenyap. Laptop, perhiasan, jam tangan mahal, bahkan beberapa barang elektronik kecil. Lemari-lemari digeledah, laci-laci berantakan. Jelas rumah ini bukan hanya tempat singgah, ini perampokan. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Keluarga Dimas punya satu perahu motor Boston Whaler berukuran sedang yang biasa mereka pakai untuk berkeliling perairan sekitar Anyer, memancing, atau sekadar jalan-jalan di laut. Saat kami kembali bersama polisi, tali pengikat perahu itu sudah terlepas. Perahu itu hilang. Lalu polisi menemukan satu detail yang membuat semuanya terasa jauh lebih dingin. Ayah Dimas biasa menyimpan kunci cadangan perahu di sebuah kompartemen kecil di bawah kemudi. Tidak terlalu jelas, tapi tidak benar-benar tersembunyi. Polisi menyimpulkan bahwa pelaku tidak hanya tahu bahwa rumah itu kosong, tapi juga tahu di mana kunci cadangan perahu disimpan. Mereka datang dengan rencana. Mereka berenang, masuk lewat balkon yang tidak terkunci, mengambil barang berharga, mencuri perahu, lalu kabur lewat laut dalam kegelapan. Bagaimana mereka tahu tempat kunci itu disembunyikan adalah sesuatu yang masih kadang mengganggu pikiranku sampai sekarang. Aku, Dimas, dan Rudy sama-sama yakin pelakunya bukan orang random. Kemungkinan besar mereka adalah orang yang mengenal keluarga Dimas atau minimal pernah sering datang ke rumah itu. Mereka tahu rumah akan kosong akhir pekan itu. Mereka tahu letak kunci cadangan. Dan malam itu mereka berdiri di dermaga seberang, diam-diam mengamati kami berenang di kolam, menunggu saat yang tepat. Perahu itu tidak pernah ditemukan. Polisi tidak pernah berhasil menangkap siapapun. Kasusnya menggantung begitu saja, seperti lubang gelap yang dibiarkan terbuka. Sejak malam itu, tidak ada satu malam pun aku tidur tanpa memastikan semua pintu dan jendela di rumahku terkunci rapat. Kalau boleh memberi satu saran, jangan pernah meremehkan pintu yang lupa dikunci, terutama saat malam terasa terlalu tenang. Aku tidak pernah menyangka akan kembali lagi ke cerita itu, tapi ternyata beberapa tahun kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuat semuanya bergema lagi di kepalaku. Kali ini bukan dari pengalamanku sendiri, tapi dari seseorang yang masih terikat dengan rumah pantai itu. Beberapa waktu lalu, aku menghadiri reuni SMA. Sejujurnya, aku sama sekali tidak berencana untuk datang. Reuni semacam itu selalu terasa canggung di kepalaku. Orang-orang yang dulu kamu kenal seakan akrab, tapi pada saat yang sama sudah jadi orang asing. Tapi pacarku waktu itu memaksaku untuk mempertimbangkan kembali. Katanya, paling enggak kamu bisa lihat bagaimana nasib teman-teman lamamu sekarang. Akhirnya, aku menyerah dan memutuskan untuk pergi. Sendirian. Begitu melangkah masuk ke aula tempat acara diadakan, aku sempat merasa kikuk. Musik pelan mengisi ruangan. Orang-orang berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, bertukar cerita tentang pekerjaan, pernikahan, dan hidup yang seolah berjalan dengan baik-baik saja. Lalu aku melihatnya. Dimas berdiri di dekat meja minuman, tertawa kecil bersama Rudy dan beberapa teman lama dari geng SMA kami. Rasanya aneh. Wajah-wajah yang dulu kulihat setiap hari kini tampak sama, tapi juga berbeda. Mereka membawa lelah dan cerita baru di mata mereka. Aku mendekat dan bergabung dalam lingkaran itu. Ternyata, rasanya tidak seburuk yang kubayangkan. Kami bercanda tentang guru-guru yang dulu kami benci, membicarakan teman-teman sekelas yang menghilang, dan tertawa mengingat betapa bodohnya kami dulu. Semakin malam, orang-orang mulai menyebar. Beberapa pulang lebih awal, yang lain mengelompok di sudut-sudut ruangan.
Di tengah obrolan, Dimas tiba-tiba menepuk bahuku dan mengajakku serta Rudi untuk lanjut nongkrong di sebuah bar kecil setelah acara selesai. Rudi menolak karena katanya dia punya penerbangan pagi besok, jadi tidak bisa tidur terlalu larut. Aku sendiri tidak punya alasan untuk menolak, jadi aku mengangguk setuju. Kami berdua akhirnya duduk di sebuah bar kecil yang agak tua, lampu redup, dengan musik yang cukup pelan untuk mendengar satu sama lain. Kami memesan beberapa botol bir dan menghabiskan waktu dengan nostalgia. Membahas hal-hal yang dulu terasa penting, tapi sekarang hanya jadi cerita lucu. Entah bagaimana malam di rumah pantai itu tiba-tiba muncul dalam percakapan. Mungkin karena kami membahas masa-masa SMA atau karena ada jeda hening yang membuat pikiranku terlempar ke masa lalu. Begitu aku menyebut rumah pantai di Anyer, Dimas langsung menghentikan gerakan tangannya yang tadi mengangkat botol. Wajahnya berubah. Dia menepuk meja pelan, seolah baru teringat sesuatu yang sudah lama dikubur. Beberapa bagian dari cerita yang akan kuceritakan ini sempat kutulis di aplikasi catatan di ponselku setelah malam itu karena aku ingin menyampaikannya dengan sedekat mungkin pada bagaimana Dimas menceritakannya. Apa yang dia katakan malam itu cukup membuat bulu kuduku berdiri lagi. Dimas mulai menjelaskan bahwa adik laki-lakinya, Rizky, sekarang sudah 19 tahun. Menurut Dimas, Rizky dan teman-temannya jauh lebih bermasalah daripada kami dulu. Sekitar 1 tahun lalu, Rizky dan 2 temannya memutuskan untuk mengambil perahu keluarga yang baru. Perahu pengganti yang dibeli dari uang asuransi setelah perahu lama dicuri, tanpa izin orang tua. Mereka membawa perahu itu untuk perjalanan sore menyusuri perairan Anyer, lengkap dengan sekotak bir yang mereka sembunyikan. Mereka semua masih di bawah umur untuk minum alkohol, dan jelas, ini tindakan bodoh. Tapi, seperti halnya kami dulu, mereka merasa tidak akan terjadi apa-apa. Malam itu, kata Dimas, Rizky dan teman-temannya ingin sedikit berpetualang. Mereka memutuskan untuk mendekati Pulau Sangiang, sebuah pulau yang menjadi bagian dari cagar alam di Selat Sunda. Secara teknis, kamu tidak seharusnya berada terlalu dekat atau singgah di sana pada malam hari, apalagi untuk nongkrong sembarangan. Tapi remaja sering berpikir aturan itu hanya saran, bukan batasan. Rencana mereka sederhana dan konyol. Mereka akan membuang jangkar sejauh mungkin yang masih terasa aman dari tepi pulau, menghabiskan beberapa bir di atas perahu, lalu berenang ke pantai kecil di pulau itu. Di sana, mereka akan duduk di pasir, menunggu langit benar-benar gelap dan menatap bintang. Kedengarannya romantis kalau kamu lupa bahwa semua itu dilakukan dengan kepala yang mulai mabuk dan di tempat yang jelas bukan untuk mereka. Mereka melakukan persis seperti rencana. Perahu dijangkar, bir dibuka, dan ketika matahari sudah cukup rendah di cakrawala, mereka bertiga melompat ke air, berenang menuju pantai dan naik ke pasir yang lembab. Udara di sana jauh lebih hening daripada di kota. Hanya ada suara ombak kecil dan desir angin yang melewati pepohonan. Mereka duduk di pasir bercanda menunggu langit berubah warna saat salah satu teman Rizky menyadari sesuatu. Di kejauhan, di sepanjang garis pantai pulau itu, ada satu perahu lain yang terikat. Mereka tidak melihatnya saat pertama kali tiba. Rizky memperhatikan perahu itu lebih saksama. Cahaya sore yang mulai meredup membuat segalanya tampak abu-abu, tapi bentuk itu perlahan-lahan jadi terlalu familiar. Menurut Dimas, Rizky bersikeras bahwa perahu itu terlihat persis seperti Boston Whaler lama milik keluarga mereka, perahu yang hilang saat malam perampokan itu. Dimas mengaku pada saat itu dia sendiri sulit percaya. Bagaimana mungkin perahu yang sudah bertahun-tahun hilang tiba-tiba muncul begitu saja, masih di perairan yang sama, seolah tidak pernah pergi jauh. Jaraknya, katanya, lumayan jauh, dan kondisi cahaya sudah tidak ideal, tapi Rizky menolak semua kemungkinan lain. Dia yakin, dia benar-benar yakin. Rizky kemudian membujuk teman-temannya untuk berenang mendekat. Mereka ingin melihat dari dekat, memastikan merek, bentuk, dan mungkin tanda-tanda lain yang bisa membuat mereka yakin. Teman-temannya awalnya ragu, tapi akhirnya ikut juga. Mereka bertiga kembali turun ke air dan berenang ke arah perahu yang mencurigakan itu. Begitu mereka tiba cukup dekat, kata Dimas, keraguan Rizky hilang sepenuhnya. Pola lambung, bentuk kemudi, bahkan beberapa detail kecil yang dia ingat dari masa kecil, semuanya cocok. Dalam kepalanya, tidak ada lagi perdebatan. Itu perahu keluarganya yang dicuri. Perahu yang selama ini dianggap lenyap di tangan orang asing. Masalahnya tentu saja mereka meninggalkan ponsel di perahu mereka sendiri yang dijangkar agak jauh. Jadi mereka tidak punya cara untuk mengambil foto sebagai bukti kalau mereka kembali berenang ke perahu mereka, mengambil ponsel, lalu kembali lagi ke perahu mencurigakan itu. Langit sudah terlalu gelap untuk memotret dengan jelas. Air laut tidak menunggu siapapun. Begitu malam benar-benar turun, kamu hanya akan melihat bayangan gelap di atas permukaan hitam.
Salah satu teman Rizky mengusulkan ide yang masuk akal, menelepon polisi. Kalau benar itu perahu curian, biar pihak berwajib yang turun tangan. Tapi disitulah pengecut dan ketakutan remaja muncul. Rizky dan teman satunya langsung menolak. Mereka tidak ingin ketahuan bahwa mereka minum di bawah umur. Mereka menggunakan perahu tanpa izin. Dan mereka berada di area yang seharusnya tidak mereka sambangi malam-malam. Memanggil polisi berarti mengundang masalah dari dua arah, aparat dan orang tua. Jadi mereka memutuskan melakukan sesuatu yang menurut mereka lebih aman. Mereka akan berenang kembali ke pantai, lalu berjalan memutar menuju posisi perahu mereka yang dijangkar. Dari sana mereka akan menyalakan mesin dan mengemudikan perahu mendekati perahu mencurigakan itu, mengabadikannya dari jarak dekat dengan kamera ponsel, kemudian pulang. Baru setelah selamat sampai rumah mereka memutuskan apa yang harus dilakukan dengan foto itu. Mereka mulai berjalan menyusuri pasir yang dingin, menuju titik di mana akan lebih singkat jaraknya untuk berenang kembali ke perahu. Langit sudah hampir benar-benar gelap, hanya tersisa sisa-sisa merah tipis di ufuk. Ombak kecil memukul pantai dengan ritme yang anehnya menenangkan, tapi malam itu, setiap suara justru terasa seperti peringatan. Saat mereka berjalan, salah satu teman Rizky menoleh ke belakang dan langsung berhenti. Di kejauhan, di sepanjang garis pantai, dia melihat seorang pria sedang berjalan ke arah mereka. Dimas bilang, berdasarkan cerita Rizky, jarak mereka dengan pria itu cukup jauh, jadi awalnya mereka tidak berpikir macam-macam. Mungkin hanya petugas, mungkin nelayan, mungkin siapa saja. Sampai, menurut Rizky, pria itu mengubah langkah, dari biasa menjadi lebih cepat. Begitu jelas bahwa mereka saling melihat. Seolah-olah begitu dia menyadari keberadaan mereka, dia mulai mengejar. Ada satu detail yang membuat suasana berubah total. Dalam siluet gelapnya, Rizky bersumpah dia melihat sesuatu di tangan pria itu, bentuk panjang yang digenggam, ujungnya menonjol ke atas. Semakin lama diperhatikan, semakin jelas. Itu terlihat seperti sebuah sekop. Rasa takut langsung melonjak. Mereka tidak menunggu pria itu mendekat lebih banyak. Tanpa sepatah kata pun, mereka bertiga mulai berlari di pasir, berusaha mencapai titik paling dekat untuk berenang kembali ke perahu. Napas mereka memburu, kaki mereka tergelincir di pasir lembek. Sementara suara langkah pria di belakang terus mendekat. Rizky sempat menoleh sekali, dan itu cukup untuk membuat ketakutannya berubah jadi panik. Pria itu sekarang benar-benar berlari. Siluet gelapnya bergerak cepat menuju mereka. Sekop atau apapun itu masih tergenggam di tangannya. Di pulau yang seharusnya sunyi, di tengah cagar alam yang tidak seharusnya mereka jamah malam-malam, ada seseorang yang jelas tidak senang melihat mereka. Mereka akhirnya mencapai titik yang mereka rasa paling dekat dengan perahu, lalu langsung menerjunkan diri ke air. Ombak malam terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Mereka berenang secepat yang mereka bisa, telinga mereka dipenuhi suara detak jantung dan percikan air. Rizky mengatakan bahwa setiap kali dia mengangkat kepalanya untuk mengambil napas, dia takut akan menemukan wajah pria itu tepat di belakangnya, hanya beberapa meter di dalam air. Saat mereka hampir mendekati perahu, Rizky menoleh satu kali lagi ke arah pantai. Pria itu sudah tidak lagi berlari mengejar mereka. Sebaliknya, dia berlari ke arah lain, menjauh, menuju titik di mana satu perahu lain yang mereka duga miliknya terikat jauh lebih dekat ke posisi mereka sebelumnya di pantai. Seolah-olah dia berubah pikiran. Daripada mengejar mereka ke dalam air, lebih baik mengejar mereka lewat laut. Mereka bertiga berhasil meraih perahu dan naik dengan napas terengah-engah dan tubuh gemetaran. Rizky langsung menyalakan mesin. Mereka ingin segera pergi, tapi ada satu masalah yang membuat semuanya jauh lebih mencekam. Di perairan Indonesia, kalau kamu mengemudikan perahu setelah matahari terbenam, ada aturan soal kecepatan dan lampu navigasi. Kamu tidak bisa sembarangan ngebut tanpa lampu, karena selain berbahaya, kamu juga berisiko menabrak sesuatu atau tertabrak kapal lain. Dengan kata lain, mereka tidak bisa sekadar tancap gas dan kabur dengan kecepatan penuh dalam kegelapan. Mereka harus tetap relatif pelan, menyalakan lampu dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Itu juga berarti tidak ada lagi rencana memutar, tidak ada lagi mendekati perahu mencurigakan itu untuk mengambil foto. Mereka hanya ingin pulang. Rizky menggambarkan perjalanan pulang malam itu sebagai perjalanan paling menegangkan dalam hidupnya. Laut gelap mengelilingi mereka, hanya sedikit titik cahaya dari kejauhan. Dan entah itu nyata atau hanya hasil ketakutan, dia berkata seolah-olah dia mendengar suara samar mesin perahu lain di belakang mereka. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat setiap menit terasa seperti jam.
Setibanya di rumah, dua temannya kembali mendorong Rizky untuk menelepon polisi. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tahu setidaknya harus melaporkan bahwa mereka melihat sesuatu yang mirip perahu curian dan seorang pria misterius membawa sekop di Pulau Cagar Alam. Tapi Rizky tetap menolak. Ketakutan akan kemarahan orang tuanya dan masalah hukum akibat alkohol dan pelanggaran peraturan terasa lebih nyata baginya daripada bayangan pria di pantai itu. Namun, rasa bersalah punya caranya sendiri untuk menggerogoti orang. Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Besok paginya, dia akhirnya mengaku kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi. Tentu saja, dia menghilangkan bagian soal alkohol dan hanya menceritakan soal perahu dan pria di pulau. Detail yang lebih bersih. Reaksi ibu dan ayahnya, kata Dimas, adalah kemarahan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan ketika perahu pertama mereka dicuri, mereka marah karena Rizky mengambil perahu tanpa izin karena dia mendekati area terlarang dan karena dia tidak langsung melapor. Rizky dilarang menggunakan rumah pantai selama sisa musim liburan dan mendapat hukuman lain yang katanya tidak usah diceritakan. Orang tua mereka kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang, baik soal dugaan perahu curian maupun keberadaan pria mencurigakan di Pulau Cagar Alam. Tapi seperti kasus sebelumnya, tidak ada kabar lanjutan. Dimas bilang, sejauh yang dia tahu, laporan itu hanya menjadi berkas lain di antara tumpukan berkas tak tersentuh. Tidak ada penyelidikan besar-besaran, tidak ada berita, tidak ada jawaban. Di titik itu aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Dimas beberapa hal yang terus menggelitik kepalaku. Pertama, bagaimana mungkin perahu curian itu masih berkeliaran di area yang sama selama bertahun-tahun tanpa ada satupun yang menyadarinya? Kedua, kalau perahu itu benar-benar curian, kenapa pemilik barunya berani menambatkannya begitu dekat dengan Pulau Cagar Alam, seolah tidak takut diawasi? Dan, mungkin yang paling mengganggu, apa yang sebenarnya dilakukan pria itu di pulau malam-malam dengan membawa sebuah sekop? Dimas hanya bisa mengangkat bahu. Untuk soal perahu, dugaan terbaiknya adalah pemilik baru mungkin sudah memodifikasi cukup banyak. Mungkin dicat ulang, mungkin diberi nama baru, mungkin ada bagian yang diganti. Kebanyakan orang tidak menghafal nomor registrasi atau detail kecil perahu tetangga. Mereka hanya melihat perahu putih biasa dan melupakannya. Kalau ada yang memperhatikan, mungkin mereka berpikir perahu itu milik orang lain yang sah. Tentang kenapa mereka menambatkannya dekat dengan pulau, Dimas menduga alasan yang sederhana dan dingin, merasa aman. Pulau Cagar Alam pada malam hari bukan tempat yang ramai. Orang normal tidak punya alasan berada di sana. Jadi, bagi seseorang yang punya sesuatu untuk disembunyikan, tempat sepi seperti itu mungkin terasa seperti ruang pribadi. Terlalu sepi, sampai-sampai kalau ada orang lain muncul, rasanya seperti gangguan yang tidak seharusnya terjadi. Sedangkan soal sekop, Dimas tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Mungkin dia lagi mengubur sesuatu, katanya pelan. Atau menggali sesuatu yang dia sembunyikan sebelumnya. Apapun itu, Rizky nggak mau cukup dekat untuk cari tahu. Jawaban itu tidak membantuku sama sekali. Kalau ada yang berubah, justru rasa tidak tenang di dalam diriku semakin dalam. Rasanya seperti melihat potongan puzzle baru yang tidak melengkapi gambar, tapi malah memperluas gambar itu menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Setelah beberapa saat, obrolan kami di bar mulai memudar. Kami pindah ke topik lain, mencoba menertawakan hal-hal yang lebih ringan. Tapi bayangan perahu di kejauhan, sosok-sosok di dermaga, dan pria dengan sekop di pulau terpencil tetap menempel di kepalaku. Saat malam berakhir dan kami berpisah di tempat parkir, aku berjalan ke mobil dengan perasaan aneh. Seolah-olah cerita yang kupikir sudah selesai bertahun-tahun lalu ternyata hanya berhenti di koma, bukan titik. Dan update yang kudapat malam itu bukanlah jawaban, melainkan pintu baru yang terbuka ke lorong yang lebih gelap. Sampai sekarang aku masih tidak tahu apa yang harus kupikirkan. Aku tidak tahu siapa yang berdiri di dermaga malam itu saat aku berusia 16 tahun. Aku tidak tahu siapa yang mengambil perahu keluarga Dimas. Aku tidak tahu siapa pria di Pulau Sangiang itu dan apa yang dia lakukan dengan sekop di tangan di tengah malam di pulau yang seharusnya kosong. Yang kutahu hanya satu. Beberapa hal memang dibiarkan tidak terjawab, bukan karena tidak ada jawaban, tapi karena jawaban itu mungkin jauh lebih menyeramkan daripada pertanyaan yang kita simpan. Kalau setelah mendengar cerita ini kamu merasa sedikit lebih waspada setiap kali menatap jendela gelap atau mendengar suara air di malam hari, tinggalkan like-mu. Subscribe kalau kamu berani mendengar kisah-kisah berikutnya dan tulis di komentar apa yang akan kamu lakukan kalau berada di posisi mereka. Atau kalau kamu pernah mengalami sesuatu yang membuatmu takut pada laut dan kegelapan dengan cara yang sama.